Oke, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yunia Loreza dan rekan saya yaitu pertama Rizkina Putri Akmalia, Muhammad Rizki, dan Desi Kurnia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai media pembelajaran fisika yaitu tentang multimedia interaktif 2. Yang mana di sini kami memilih salah satu software mengenai Google Site. Lanjut. Next. Nah, makalah ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin cepat. Pesatnya kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh ya pada dunia pendidikan. Nah, tuntutan global menjadikan pendidikan di Indonesia itu untuk terus dapat mengikuti perkembangan zaman agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik dapat ditentukan melalui proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Nah, proses pembelajaran ini melibatkan beberapa komponen seperti kualitas guru, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, kurikulum, dan media pembelajaran. Belum, sebelumnya tadi masih di latar belakang. Slide sebelumnya tadi. Nyelek. Oke, baiklah. Mungkin terjadi kesalahannya pada PPT-nya. Oke. Seperti yang dikemukakan oleh Wahid pada tahun 2018, bahwa pada dasarnya media pembelajaran ini memiliki urgensi yaitu untuk mempermudahkan guru dalam mengajar, memperjelas penyajian pesan dan informasi, memperlancar dan meningkatkan proses serta hasil belajar anak, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, menimbulkan motivasi belajar pada anak, serta masih banyak lagi manfaat dari media pembelajaran yang dapat ditemukan untuk keberlangsungan proses belajar. Nah, berdasarkan urgensi di atas, terdapat beberapa contoh ya software media pembelajaran sebagai solusi untuk menghadapi perkembangan teknologi, tuntutan global, dan perkembangan zaman. Seperti halnya software Google Site yang dapat digunakan dalam solusi permasalahan ini, di mana software ini memiliki kelebihan seperti mudah diakses, tidak berbayar, tidak memerlukan ruang penyimpanan, tampilannya pun menarik, bisa diakses melalui HP dan laptop, dan dapat menyisipkan berbagai software lainnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai software tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Desi Kurnia. Kepada Desi Kurnia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran. Hennig 1993, media merupakan alat saluran komunikasi berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak medium yang berarti perantaran. Hennig mencontohkan seperti film, TV,
diagram, bahan cetak, komputer, dan instruktur. Lanjut deh. Yang kedua, multimedia. Menurut etimologi, multus banyak antara atau lebih dari satu, sedangkan media, medium atau disebut medium, yang berarti perantaran. Penelitian ini perlu buku atau himpunan sekolah merupakan adalah sesuatu yang digunakan sebagai penyalur. Pesan dan merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan juga minat serta rupa sehingga di dalam proses mengajar dapat berlangsung dengan apa yang diharapkan. Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video secara umum, merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, dan kombinasi dari paling sedikit 2 media, input dan output, dari data. Media ini dapat audio berupa audio, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Selanjutnya, Tih. Yang ketiga, software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, atau diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Software tak mempunyai bentuk fisik. Programmers dapat mengoperasikan melalui perangkat komputer. Software memerlukan programmer atau developer untuk membuat bahasa program agar mudah dikenali oleh perangkat. Lanjut, Tih. Yang keempat, tutorial slide. Tutorial slide adalah tool untuk membuat website atau halaman web untuk tim, proyek, event, atau keperluan khusus lainnya. Jadi, slide adalah tool ideal untuk membuat website internal yang hanya akan diakses oleh orang-orang tertentu dengan fitur dan fungsi yang sangat spesifik. Jadi, kegunaan tutorial slide. A. Internet atau Wi-Fi untuk perusahaan Anda seperti panduan, peraturan, informasi kontak, dan sebagainya. B. Tim proyek dengan kalender meeting, tutorial kalender, dokumen atau tutorial DOS, doc, set budget atau tutorial set, dan presentasi, tutorial slide. Yang ketiga, cuaca antar negara dengan menampilkan berita, foto, dan acara. D. Resume online berisi informasi pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, pencapaian, dan lainnya. Yang kelima, portofolio online untuk memamerkan hasil karya Anda seperti artikel, desain, video, dan lain-lain.
website kelas yang memuat jadwal pelajaran, peraturan kelas, dan daftar tugas. Yang terakhir, lab atau komunitas dengan jadwal latihan, agenda, maps, lokasi event, data anggota, dan koleksi foto. Lanjut deh. Yang selanjutnya kelebihan Tutor Site. Sebagai software pembuatan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Yang pertama, mudah digunakan oleh pemula karena tidak perlu memakai bahasa pemrograman. Yang kedua, dapat digunakan secara gratis. Yang ketiga, dapat diakses melalui berbagai perangkat yang tersambung internet, seperti smartphone, laptop, personal komputer, atau tablet. Yang keempat, disimpan dalam domain Google Chrome. Oleh karena itu, mesin pencarian mudah mengindeks halaman-halaman web yang sudah dipasang. Yang kelima, tema, tampilan, dan template. Template dapat diubah sesuai kebutuhan. Yang keenam, fungsi-fungsi yang terdapat dalam Tutorsat dapat digunakan dengan mudah seperti webmaster, tool, analitik, dan absen. Yang ketujuh, memberikan kemudahan dalam membuat mudah diperbarui dan mudah dimanfaatkan. Yang kedelapan, tersedia 100 MB penyimpanan gratis. Yang kesembilan, memungkinkan penggunaan untuk dapat berkolaborasi dalam pemanfaatannya. Yang kesepuluh, dapat menautkan link video YouTube, link video conference, link twins online, dan link e-book untuk sumber bacaan. Yang ke-11, dapat diakses kapan, di mana, dan dari mana saja. Yang ke-12, terhubung dengan layanan Tutel yang lain, seperti Tutel Meet, Tutel Form, dan Tutel Doc, Tutel Drive, dan sebagainya. Yang ke-13, membentuk kemandirian dalam belajar, sistematis, dan terarah. Selanjutnya, kelemahan Tutorsat sebagai software pembuatan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, tidak bisa diakses secara offline. Yang kedua, jika penyimpanan melebihi 100 MB, harus berlangganan Pro atau Premium terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak tersedia fitur drag and drop untuk mendesain halaman web. Yang keempat, perubahan setting dilakukan secara manual. Yang kelima, hanya mendukung integrasi dengan aplikasi Tutel. Aplikasi non-Tutel mungkin tidak bisa digunakan dengan site. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Selanjutnya, penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Rizkina Putri. Pada Rizkina Putri, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Rizkina Putri Akmalia. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai software yaitu Google Site dalam pembuatan multimedia interaktif dalam pembelajaran fisika.